Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Kemisan rahimahumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk tholabul ilmi yang diadakan setiap hari Kamis. Bermacam-macam materi yang sudah disajikan dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita, sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Di malam hari ini, sebagaimana apa yang di-share oleh Pak Nur Hadi, saya akan sampaikan kemuhammadiyahan dan tafsir Quran. Tafsir Quran nanti mungkin saya akan bahas masalah bom. Yang bom di Bandung itu kan itu luar biasanya begini. Ternyata di sekitar yang ngebom itu ada Quran, tulisan Quran surat Taubat ayat 29. Nah, ini nanti kita kaji di situ supaya kita nggak buta ya, persoalan-persoalan seperti itu. Nah, kemuhammadiyahannya akan saya sampaikan ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini adalah suatu alat dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi itu. Jadi lengkap di situ, simbol-simbol macam-macam juga ada. Salah satunya adalah musda. Musda itu adalah rapat tahunan, rapat 5 tahunan. Tapi pada saat ini tidak bisa dilaksanakan 5 tahun, tapi 7 tahun diundur karena ada COVID. Nah, ini sedikit saja saya sampaikan, mungkin ya hitung menit gitu. Hanya sekitar pasal-pasalnya aja ya. Karena tadi mau saya sampaikan sing bom itu kok kano iki nih, karena ini mendesak ya, mendesak harus kita tahu, terutama bagi yang punya hak coblos, ranting, cabang, orton, itu harus tahu ya. Jadi pasal 25 itu menyebutkan bahwa musda, musyawarah daerah, itu diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta, bukan setra ya, bukan ini susu-susu enggak serta dipimpin oleh pimpinan daerah. Jadi yang memimpin nanti adalah PDM, tapi di PDM membentuk panitia. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara musda ditetapkan oleh pimpinan daerah. Ini ayat 2. Undangan dan acara musda dikirim kepada anggota musda selambat-lambatnya 1 bulan sebelum musda berlangsung. Kalau kita misalnya mengadakan Januari, mestinya bulan ini harus sudah dikirim. Kayaknya ini paling bisa kita terapkan itu Februari. Karena bersamaan dengan Aisyah, jadi Aisyah itu kebetulan kok belum melaksanakan muswil, jadi belum bisa. Jadi urutannya muktamar, muswil, musda, muscab, musran, paling rendah. Keempat, acara musda. Pertama, laporan pimpinan daerah tentang kebijakan pimpinan.
tentang organisasi, tentang pelaksanaan keputusan-keputusan musyawarah dan pimpinan di atasnya, serta pelaksanaan keputusan musda, muspimda, dan rapat pimpinan tingkat daerah. Ini kurang lebih adanya seperti itu. Dan keuangan. Nah, laporan keuangan ini itu. Itu aja. Lalu membahas juga program daerah, lalu pemilihan anggota pimpinan daerah dan pengesahan ketua. Ya, nanti itu ada panitia sendiri namanya panlih. Nah, kebetulan ini sekretarisnya Pak Haris ini, panlihnya ya. Mustanya ketuanya saya. Pemilihan anggota musyawarah pimpinan wilayah, wakil daerah. Nah, ini sing budal nang anu sapa? Nang muswil itu siapa? Musyawarah pimpinan wilayah. Tapi sudah ditentukan ini. Juga masalah Muhammadiyah dalam daerah. Ini jadi di sini musda apa sih ya seperti ini. Ini sudah pakem. Artinya sudah ketentuan ADART. Lalu usul-usul yang nomor 5 adalah musyawarah daerah dihadiri oleh A. Anggota musda. Anggota musda itu terdiri atas anggota pimpinan daerah yang telah disahkan oleh pimpinan wilayah. Ya, anggotanya itu termasuk PDM yang 9 itu. Tapi karena mati situ karek 8. Ya. Nomor 2, ketua pimpinan cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh pimpinan daerah. Artinya cabang sing ono SKE. Lalu wakil cabang sebanyak 3 orang. Ini sebenarnya bisa 4 ini. Karena wakilnya 3, kemudian ketua pimpinan cabang 1. Tapi terserah PDM nanti menetapkan berapa. Kalau 3 ya 3. Kalau 4 ya 4, terserah. Keempat, ketua pimpinan ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh pimpinan cabang. Lah ini ber-SK. Jadi ranting yang ber-SK. Tidak mengaku-ngaku ranting tapi harus mengaku ranting tapi punya SK. Yang memberi SK adalah atasnya yaitu cabang. Nomor 5, wakil ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh PDM berdasarkan jumlah anggota wakil pimpinan ortum tingkat daerah masing-masing 2 orang. Ini gandeng ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau lihat ini rantingnya loro. Ya, karena ada wakil ranting, juga ada ketua pimpinan ranting. Tapi yang kemarin-kemarin kayaknya satu Mbak Bini. Ya, 2 boleh. Karena ini ada undang-undangnya begitu bunyinya. Tapi itu ditentukan oleh PDM. Mas 1 atau 2 monggo. Mamane paling kacake piro ranting. Ranting 18. Ya kacek situ ya 18. Apa-apa sih 18 piro. Cukup kira 20.000 nek piro. Titik. Dalam segoseng enak tapi enggak enak ya. B. Peserta. Nah, tadi anggota itu yang berhak nyoblos. Berhak nyoblos boleh memilih dan boleh dipilih. Anggota namanya. Peserta. Nanti isinya musda itu. Anggota, kemudian peserta. Peserta siapa? Peserta itu yaitu wakil unsur pembantu pimpinan tingkat daerah masing-masing 2 orang. Majelis lembaga itu masing-masing 2 orang. Tergantung kita punya majelis berapa. Kalau misalnya punya majelis 10 berarti 20. Oh ya, ini biasanya tak hitung-hitung ono 16. Ya, kan 16.
Tapi yang aktif itu situ loro gitu ya. Lainnya kok gak aktif. Itu sebenarnya harus ditegur itu. Kenapa kok gak aktif? Nah, mesti ada masalah. Nah, itu. Loh, itu banyak faktor ya. Nomor 2, undangan khusus dari kalangan ya, kalangan. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh pimpinan daerah. Jadi biasanya ngundang wong sing tokoh-tokoh sing lawas gitu ya. Itu undang. Itu ada undang-undangnya semua. Ada ADRT-nya. Ya. Nomor 3 C ya. Peninjau musda, ada peninjau musda, ada anggota, ada peserta, ada peninjau. Peninjau ialah mereka yang diundang oleh pimpinan daerah. Nah, tahu undang siapa? Undang wali kota tak? Ya, enggak apa-apa. Undang Opo, Pak Fadil ya boleh saja. Nomor 6, anggota musda berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih. Peserta musda berhak menyatakan pendapat. Ya, peserta musda boleh menyatakan pendapat boleh, tapi tidak berhak dipilih. Nah, anggota berhak dipilih dan boleh memilih. Lalu ada peninjau musda, itu tidak berhak menyatakan pendapat, juga tidak berhak memilih dan juga tidak berhak dipilih. Nah, kita saya bayangkan, oh Pak Ingulu. Ini undang-undangnya. Maka kalau kita menyalahkan seseorang itu, kalau kita punya dasar, oh mesti bener ya. Sama dengan kalau kita nyalakan presidennya, ini tak ngerti undang-undang, oh karo ngawur berarti. Harus ngerti. Nomor 7, keputusan musda harus dilaporkan kepada pimpinan wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sesudah musda. Apabila dalam waktu 1 bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari pimpinan wilayah, maka keputusan musda dapat ditanfidkan oleh pimpinan daerah. Laporan nang daerah wilayah kok gak direken ono sak wulan berarti dianggap sah. Nah, dalam sebelum itu ada keberatan ya dilihat keberatannya apa. Tapi kalau dibiarkan berarti setuju. Nah, ini sampai segitu ada sudah diatur dalam anggaran dasarnya. Ini bab perkara rapat. Ini apa? Musda itu rapat khusus. Pertemuan dan atau kegiatan yang diselenggarakan bersamaan waktu musda diatur oleh penyelenggara. Nah, kita lihat itu yang bicara masalah musda cuma ini aja. Dan nanti dilihat yang lain-lain juga banyak, tapi garis besarnya seperti ini. Jadi kita sudah bisa bayangkan nanti sekitar bulan Februari itu akan diadakan musda milik pemimpin. Nah, kalau milik pemimpin yang berhak nyoblos pesertanya tadi itu ya milih sing wong sing tegen gitu ya. Wong tegen itu ya apa ya? Kemuhammadiannya bagus, keislamannya bagus, punya waktu mau bekerja. Pinter tapi gak punya waktu gak iso. Ya, mau bekerja, punya waktu, terus ngerti. Itu baru. Kalau ndak ya masih pinter sundul langit ya. Manuk landit picuke biru, mari dilantik turu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita tuh butuh perubahan-perubahan di Muhammadiyah ini. Karena saya lihat hubungan PDM sampai ranting itu kurang bisa berjalan dengan baik ya. Sampai rantingnya dhewe ya gak ero kerjane opo, anu gak ngerti. Ya, itu harus dibimbing. Nah, yang mau begitu itu harus orang yang ikhlas. Memang di Muhammadiyah tidak dibayar masalahnya. Saya kira itu cuma 8 poin ini aja. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi Muhammadiyah. Nah, sekarang ganti Gus.
Enggak kowe salam. Salame ku mau. Wes saiki lagi tak tawari lu dua. Materi Natal atau materi bom? Terserah, mainan di Natal Ya Natal di bom. Ribas dengan Natalane dibom itu tak. Loh, materi Natal punya. Saya siap. Materi bom ya punya. Malah bom jelas gawe. Natal jelas bos. Natal jelas haram. Bom. Lah Natalane dibom itu Terma- tak. termasuk radikal nih. Aliran radikal nih. radikal ini. Susu ae. Jelas Siga. kafir kan. Iki aja roh. Membunuh diri. Ana videonya Gus. Lu akeh tapi kok gak nututi waktu. Nah, oke. Ya enggak aja laptop ngono ya. Ini saya berjudul solusi untuk mengantisipasi bom bunuh diri. Ya. Ini karena wilayah ini adalah wilayah radikal. Beberapa hari yang lalu tanggal 29 bulan November saya menghadiri sarasehan sebagai narasumbernya itu Islah atau apa ini? Islah Bahrawi. Niku orang Madura. Tapi kalau aneh sudah dipasang, sudah disiapkan untuk modernisasi agama. Yang intinya kita beragama itu harus moderat. Munculnya aliran-aliran macam-macam itu adalah sebuah penafsiran agama. Ya. Nah, yang benar itu. Kalau kita tidak masuk ke dapat tafsir, berarti tiap-tiap orang boleh memberi tafsir agama. Tapi kalau tidak sepaham, ojo mengkafir-kafirkan. Itu sih pesannya begitu. Ya, tidak boleh menimbulkan kebencian. Tapi sebenarnya ada dalam Quran itu ngajari sembarang ada. Ngajar kebencian ada. Saya bilang tidak ada. Ngajari membunuh ada. Nah, orang lain mengatakan tidak ada ajaran agama yang menyuruh membunuh, tidak ada. Ada, saya bilang ada. Kalau kita di situ ada tapi kita bilang tidak ada, namanya menyembunyikan agama. Lo nggak ada kok bilang nggak ada sih. Lah orang itu nggak ngerti konteksnya, kapan diterapkan itu, kenapa muncul itu, banyak nggak paham. Termasuk pelaku-pelaku kekerasan juga banyak di situ. Nanti akhir ujung-ujungnya adalah pemahaman agama. Selama orang itu paham keagamannya tidak bisa kita kalahkan, akan pancet, ya akan berubah. Masih akan tetap ada bom itu. Ya, nanti kita tunjukkan juga pandangannya wong radikal ya apa, pandangannya wong moderat ya apa. Di akhir tahun 2022 ini, di saat bangsa Indonesia mulai hangat-hangatnya menetapkan calon presiden, Pak Delik Anies ini, pendukungnya Anies. Di saat itu muncullah persoalan LGBT. Ya, akhirnya LGBT itu paling banyak di Cirebon itu ternyata sing ada apa? Ada Cianjur ya. Ternyata Cianjur itu sudah terdeteksi LGBT-nya sekitar 1000. Dan sebelum ada bencana itu pemurtadan massal diturunkan oleh Allah bencana. Persis zamannya di negeri Sodom itu sama. Kenapa Allah turunkan bencana gempa? Mergane LGBT banyak di sana. Dituturi gak kena. Nabi ini juga disir. Luar biasa. Akhirnya diturunkan bencana apa tadi itu? Gempa. Nah, ini panjangan lihat emang gempa mesti di situ banyak kemaksiatan. Sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran banyak sekali. Nah, muncul macam-macam bencana alam terutama di Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Nah, saya hitung itu berapa itu, sampai di Arab ya ada banjir. Ya, ada banjir, ada gempa, padahal udaranya dulu.
Mari ketiga suwe. Sultan berapa? Karena sak minggu. Oh, anjir di mana-mana. 1 jam Mas. Ya. 1 jam. Iya. Luar biasa. Nah, setelah musim panas sekian lama lalu berganti musim penghujan, baru beberapa hari muncullah bencana gempa dan banjir. Sekarang ini sulit diprediksi ya. Saya ini musim rendeng, kemarin dulu kan ketiga nggak tahu gitu. Tidak bisa seperti dulu. Oh, nah, bulan sekian sampai sekian rendeng, bulan sekian sampai sekian ketiga. Sekarang nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Hanya kan harus tahu. Sebabnya tidak bisa itu. Bumi sekarang ini sudah bergeser dari porosnya. Itu tahun 2001 kemarin itu, nggak salah kecepatannya sudah berapa kilometer per jam. Itu semua akan bergerak terus. Akhirnya lama-lama nanti matahari ini tidak terbit dari timur tapi dari barat. Itu diteliti oleh seorang peneliti. Tanya ke sana kemari, yang bisa memberikan jawaban itu tidak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Cuma Islam. Karena Nabi sudah mengatakan nanti nek kapan dino kiamat itu matahari terbit di toko barat. Lah saya ini bergerak jangan kiamat. Makanya nggak bisa pas sekarang ini. Nah ini harus ngerti. Termasuk di lingkungan saya jangan harus ngerti. Tahun 30 diprediksi bensin entek. Engko nek wis entek ganti energi. Energi itu masih dua alternatif. Nek gak listrik ya nabati. Dan nabati itu yang paling soge itu Indonesia. Makanya Indonesia ini direbut karo wong akeh. Karo negara-negara kuat iki mergone luar biasa sugih. Nah, namanya private itu tambang emas berapa tahun dikuras sampai habis. Itu terbesar se Asia. Nah, sekarang sampai metu nikelnya ini luar biasa. Kalau dalam pandangan Islam munculnya bencana itu disebabkan oleh dosanya manusia, banyaknya kemaksiatan dan lain sebagainya. Konon kabarnya gempa di Cianjur itu dalam pandangan Islam karena di sana kurang lebih ada 1000 LGBT. Ya. LGBT yo. Apa jenenge lanang apa lanang ngene lho le. Ya. Betul bisa wedok. Lesbi. Loh, ayat lesbi ini ada. Ada sebenarnya. Masa aku lali gini. Sering saya ajarkan di bidan-bidan. Coba mari kita ingat-ingat persoalan LGBT di negeri Sodom pernah terjadi LGBT, homoseks dan lain sebagainya dan merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi di dunia. Jadi homoseks pertama itu terjadi di dunia di negeri Sodom. Lagi ditiru bapak-bapak LGBT macam-macam. Nah, sekarang ini luar biasa LGBT di sodor no gitu. Nanti semacam kita itu dikendalikan itu ya. Saat itu telah diperingatkan oleh nabinya tapi mereka tidak menggubrisnya. Lalu Allah turunkan bencana alam berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sampai-sampai rumah-rumah pada terbalik saking dahsyatnya. Ini pokoknya LGBT. Nah, ini kok jangan ngundang kemaksiatan, ya tunggu saja. Kedoliman itu nanti yang menyelesaikan Allah itu. Kalau kita mau wangel, demo kayak ngono gak makan kok. Zaman biyen ya izin. Saya ini gak tuh izin. Dia menyelesaikan Allah. Gak tahu Allah punya rencananya apa. Nah, Allah mengungkap pembunuhan aja bisa. Ngomong mati, sopo sing mati nih kalau sing aku. Allah perintahkan belen sapi. Maka diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah itu yaitu peristiwa. Sapi dibeleh, mari ngono sing anggota sapi yang dibeleh memang bagiannya pukulkan kepada mayat itu ternyata mayat itu akhirnya hijau. Sopo sing mati kon? Sematane ponak aku dhewe. Gak ngaku. Karena ponane gak ngaku. Nah, ini jadi keras diabadikan oleh Allah dalam Quran. Suma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Ya.
kemudian hati mereka menjadi keras dan kerasnya lebih keras daripada batu. Kan seperti itu. Ya. Inilah bukti bahwa bencana alam itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Persoalan bom bunuh diri di Bandung. Nah, kita ngomong sekarang. Dalam kondisi Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa bom yang terjadi di Bandung yang memakan korban seorang polisi dan pengebomnya hancur berkeping-keping. Dan yang menarik di sekitar TKP itu tempat kejadian perkara ya, berarti di tempat pengebomannya itu ditemukan sebuah tulisan ayat Quran surat At-Taubah ayat 9. Apa bunyinya? Kita lihat nanti. Ini bunyinya ya. Dugaan sementara bahwa pelaku bom bunuh diri ini melaksanakan Al-Quran surat dan ayat tersebut di atas tadi. Bunyinya begini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shahirun. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah. Perintah ini. Dalam bahasa Nawawi Sorobe itu jenenge fi'il amar. Fi'il itu kata kerja, amr itu perintah. Jadi kata kerja yang bersifat pemerintah. Asalnya dari ta'ala. Nah, qatilu itu berarti yang diperintahkan orang banyak. Berarti kaum muslimin. Kalau merintah kepada 2 orang, qatilah. Nah, merintah kepada 1 orang, qatil. Ada rumusnya semua. Nanti kuncinya nek kepikir sama gondol harus ngerti nahu sorok. Terus banyak perbendaharaan bahasa, kalau enggak banyak enggak akan bisa, sulit. Ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Wa rasuluhu, dan juga apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah. Jadi disuruh mengurangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul haramkan. Disuruh perangi. Mengenai ayat seperti ini bahaya kalau tidak paham dengan Islam. Dia akan menerapkan. Gak apa-apa, harus diterapkan. Bergantung. Nanti kita lihat. Makanya Quran itu sudah ada di tangan kita 30 juz. Di sini macam-macam, ada ayat radikal, ada ayat moderat, ada ayat akhlak, ada ayat politik, ada ayat hukum-hukum pidana, macam-macam. Tapi yang diturunkan waktu itu pertama bukan ayat-ayat perang. Iqra. Nanti belakangnya aja. Nah, kita saya siapkan semua. Wala yatinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Siapa yang dimaksud di situ? Minal ladina utul kitab, yaitu orang yang diberi kitab. Orang yang diberi kitab di sini ada dimaksudkan Yahudi dan Nasrani. Tapi berdoa, orang Islam bisa masuk ahli kitab kalau mereka hanya punya kitab tapi tidak pernah dilaksanakan. Masuk juga kelompok ahli kitab. Hatta sehingga yu'tul jizyata, sehingga mereka membayar jizyah. Jizyah itu adalah denda ya, pajak gitu ya. Ayatin dengan patuh, wahum shagirun, sedang mereka dalam keadaan terhina. Ini diterapkan.
Nah, kita lihat pandangan secara umum terhadap pelaku bom bunuh diri. Mohon diperhatikan ini. Mohon disimak dengan seksama agar tidak gagal paham. Nah, yang namanya bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Setuju ya? Setuju. Siapa melakukan bunuh diri maka neraka yang mereka dapatkan. Lihat kasusnya Qotman. Mereka dielulukan oleh para sahabat karena Qotman gugur dalam medan perang fisabilillah. Ya, karena apa? Karena mati di dalam medan perjuangan, syahid mesti surga. Gitu. Pahala yang menantikan adalah surga karena mati di jalan Allah adalah syahid. Tapi di luar dugaan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa dia akan masuk neraka. Mau bingung ini. Padahal dalam Quran itu disebutkan begini juga. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Quran surat 3 ayat 169. Kontan saja para sahabat itu kaget. Rasulullah kok ngomong ngono sih. Gara-gara bahasanya bingung. Tapi setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa Qotman tadi meninggalnya bukan karena dibunuh musuh, tetapi meninggalnya karena Qotman telah bunuh diri. Makanya Nabi mengatakan masuk neraka. Ya apa usah bunuh diri ceritanya? Dilanjutkan oleh Rasulullah. Ketika dia mendapat luka yang banyak, dia tidak kuat menahan sakitnya. Lalu pedangnya dihadapkan ke dadanya dan ditancapkanlah sehingga Qotman meninggal dunia karena bunuh diri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Qotman akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kesimpulannya bahwa bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam dan diancam neraka. Setuju ya? Setuju. Oke, ngono pandangannya pengebom ya apa? Ini pandangan kita kan, pandangan umum. Karena pandangan pengebom kita harus ngerti. Supaya kita menjadikan bandingan. Jadi nek kepen pinter ngono. Apa alasane kok, apa alasane kono. Gitu. Ketika dia mendapat luka lagi, yang masih terusnya. Ketika dia mendapatkan luka yang banyak, dia tidak kuat menahan sakitnya. Lalu pedangnya dihadapkan ke dadanya dan ditancapkan sehingga Qotman meninggal dunia karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Qotman akan masuk neraka. Oh sudah. Kesimpulannya bahwa bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam dan diancam neraka. Sekarang kita lihat pandangan keagamaan menurut pelaku bom bunuh diri. Kita harus ngerti. Saya itu banyak tahu. Saya sering kumpul orang-orang yang model begitu. Sehingga saya punya kesimpulan sendiri. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya gampang. Gampang sekali sebenarnya. Mereka berpandangan bahwa siapa yang mengaku beriman wajib untuk melaksanakan Al-Quran secara keseluruhannya. Ini pandangannya wong sing ngebom tadi, kira-kira seperti itu. Tidak boleh memilih-milih ayat. Maksudnya jangan sebagian diimani dan sebagian dikafiri. Nah, di Indonesia kira-kira melakukan itu enggak ya? Sebagian diimani, sebagian dikafiri. Siapa bisa jawab? Sebelum berlanjut harus paham. Di Indonesia itu sebagian dikafiri, sebagian diimani. Yang diimani apa? Sholat diimani, zakat diimani, nikah diimani. Tapi hukum-hukum pidana tidak diimani, dikufuri, ditolak. Bahkan siapa menegakkan itu dituduh merubah Pancasila. Mangel wong Islam ini. Jadi wong Islam sing apik sing gak melanggar negara. Terus tadi warga negara yang gak melanggar Islam mangel. Saya itu pernah diberi ilmu itu oleh guru saya itu. Karena sering menghadapi sidang. Kalau kamu terdesak, beri pertanyaan itu. Bagaimana Pak Hakim? Tunjukkan pada saya bagaimana saya menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam
Dan bagaimana saya menjadi orang Islam yang tidak melanggar kewarganegaraan? Kalau dia orang Islam mengerti betul, tidak bisa jawab. Sulit. Jadi kalau hal itu dilakukan, maka akan dikembalikan kepada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Nek kapan iman sebagian, kafir sebagian, itu pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dasarnya Quran surat 2 ayat 85. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Wa ma jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kafir pada sebagian kitab lain? Isinya tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ancaman Allah. Kereng-kereng, cuma ngomong ngaji nih jarang ngereng. Nah, kata orang didik bingung, dan orang tinggal. Makanya kalau kita tuh menjadikan Quran sebagai akhlak kita, beda kita nanti. Prinsipnya kuat. Nah. Orang yang berpaham kekerasan memandang terhadap orang di luar kalangannya itu lebih senang dengan aturan-aturan tauhid. Ini pandangan mereka ya. Dan membenci kepada aturan-aturan Allah. Nyata ini. Seperti itu. Dan orang yang keras-keras itu ngerti. Yang memusuhi dia mesti orangnya begitu. Senengannya aturan tauhid, nah aturan Allah tak senang. Orang di luar kalangannya senantiasa menghalang-halangi jikalau ditegakkan hukum-hukum Allah. Dia lihat sekarang, kalau orang negakkan Islam, wah ribut semua. Orang di luar mereka justru menuduh kepada paham kekerasan itu dengan tuduhan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, karena dibatasi kadrun dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Faktanya seperti itu. Dan ini disadari oleh mereka yang aliran-aliran keras itu begitu. Dia merasa dimusuhi. Lah siapa musuhi menegakkan agama Allah sama dengan musuhi Allah. Itu logikanya. Nah, musuhi Allah no, maka darahnya halal. Makanya akidah takfir itu bahaya. Ya, darahnya halal sembarangnya halal. Nolong gak popo, mateni gak popo. Ya itu akibatnya. Itu paham. Maka siapa yang memusuhi terhadap orang yang menegakkan syariat Islam, itu sama artinya dengan memusuhi Islam itu sendiri. Maka mereka dapat dicap sebagai musuh Allah yang boleh dibunuh. Loh ini pahamannya mereka begini. Ini karena memusuhi Islam. Saya ini mulai mempelajari gini ini lama, tahunan, puluhan tahun. Maka ada sarasian kemarin saya langsung kepingin hadir. Tapi ketika saya bertanya, memang saya beri prolog dulu, lalu dipetai saya. Kalau tahu-tahu. Nah ini karena prolog saya gak ada. Takon straight saya gak enak. Itu dikei pengantar dulu, ibarat pertanyaan. Lalu kalau Gus Islah itu dalam memahami agama tidak menggunakan ayat-ayat Quran, tapi dasarnya sejarah. Nah ini yang kurang senang saya. Jadi inilah kurang lebih yang ada dalam pikiran mereka yang keras radikal. Makanya mereka tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap musuh-musuh Allah melalui berbagai macam cara. Nah kita kan ngerti sudah. Oh, no pikiran. Nah, untuk menjatuhkan ini banyak tuh diputar balik. Oh, kamu mempolitisi agama. Oh, Habib Rizik lagi dibatasi. Oh, jangan menggunakan jubah untuk kepentingan politik. Masih pinter-pinter.
termasuk dengan cara membunuh melalui bom bunuh diri. Bom bunuh diri ya, boleh tidak bom bunuh diri? Ayo, nama caranya Pak oleh bunuh diri. Nggak boleh ya? Ayo, nggak boleh lah. Nah, kita lihat alasannya dia. Karena kita lihat, coba ngerti. Nah, lo ngerti itu semuanya nak sembarang. Aku blas. Bom bunuh diri dalam pandangan pengebom. Wah, itu lagi. Ya. Sik. Lanjut ke titik. Bagaimana pandangannya tentang bom bunuh diri menurut pengebom? Sebelumnya kami ingatkan, mohon disimak sampai tuntas agar tidak gagal paham lagi. Kadang-kadang anu dijogok bujuke to. Wae ngomong ini, gak apa-apa. Anak turu anak sak durunge. Pada karo gini lho, bawain lil misolin celaka orang salat. Tadi terusno, yo saya artine. Itu banyak seperti itu, jebakan-jebakan. Bahkan Batman itu. Awar ini. Para pengebom dalam melaksanakan aksinya merasa bahwa yang dilakukan adalah amal soleh, bukan sesuatu kesalahan seperti yang dituduhkan selama ini. Dia merasa itu amal soleh. Kok bisa amal soleh? Nanti kita lihat. Mereka mengacu kepada sebuah hadis yang intinya orang itu seperti bunuh diri menurut kita, tetapi ternyata mereka tidak bunuh diri, melainkan mati syahid. Wah, ini menarik ini. Saya dulu pernah ikut di seminar di Al-Hidayah. Katanya saya tidak diundang, tapi kok pamfletnya kok menarik, saya masuk aja. Nah, ini sampai sekarang masih mengajar hadisnya. Lalu kayak begini. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah tentang pahala orang yang mati syahid. Jadi sahabat ini ngrungokno Rasulullah berfatwa tentang pahala orang yang mati syahid. Orang mati syahid tanpa hisab, langsung masuk surga. Nah, tapi nasi mati ini khotman tadi bukan syahid karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan itu neraka. Maka salah seorang dari sahabat tersebut langsung berangkat seorang diri melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak sekali. Seorang diri. Berangkat bunuh diri. Makanya sudah diingatkan sama teman-temannya. Lalu para sahabat mengingatkan agar tidak melakukan tindakan tersebut. Rupanya peringatan tersebut tidak dihiraukan olehnya. Dia maju terus untuk melawan musuh yang tidak seimbang, satu lawan sekian banyak. Maka apa yang terjadi? Sahabat tersebut akhirnya gugur melawan musuh seorang diri. Yang sudah diperingatkan oleh sahabat-sahabat lainnya agar tidak maju, karena yang seperti itu menurut para sahabat dianggap sebagai bunuh diri. Jelas yang situ ngelawan sewu mata. Jelas nih. Nah, tetap melaku ya mati, bunuh diri. Tetap menang. Padahal perang itu ada jumlah dan kualitas. Ini jarang dipahami oleh orang-orang yang aliran keras. Saya sudah tahu itu kelemahannya di mana, ngerti ya. Mama saya itu sakjane kepin gawe YouTube sing jangan ngomong ini aja. Ya orang dunia so ngerti. Atas itu harus gampang aja. Angel. Ngomong gak ada caranya mulai wangel. Tetap muncul terus. Karena itu prinsipnya dia amal soleh masalahnya. Jihad fisabilillah. Lalu bagaimana komentar Nabi setelah melihat yang demikian itu? Setelah melihat orang itu berangkat sendiri terus mati. Orang-orang mengatakan bunuh diri. Apa jawab Nabi? Begini. Nabi menjelaskan bahwa dia berbuat sedikit dapat banyak. Ya, ini lah yang dipakai oleh orang-orang teroris. Ya di sini. Maka dia yang mengatakan bahwa bunuh diri kan mereka, musuh-musuhnya. Tapi dia mengatakan bukan bunuh diri, istishhad.
Nah, kita harus ngerti itu. Berarti kan pemahaman. Masalah pemahaman. Kalau kita ingin menghentikan teroris, ya kalahkan pahamnya. Kalau kita nggak bisa mengalahkan, selamanya akan ada. Saya tuh sudah pernah melakukan kekerasan seperti ini. Tapi saya setelah belajar Islam lebih banyak, saya menyadari saya tidak akan menyalahkan mereka, juga nggak akan menyalahkan orang yang moderat. Tapi karena dua-duanya ada pada diri Rasulullah. Kok tahu? Nah, Rasulullah kan Islamnya mengacu pada Quran. Ya, dari Quran itu kita mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah hujah yang dipakai oleh mereka untuk melakukan istishhad, dibolehkan dalam situasi perang. Makanya sahabat jenenge itu Abdul Somad itu tenteng-tenteng itu. Tenteng soalnya kayak fatwa itu boleh gini, tapi kok darah perang. Nah, ini yang terjadi darah perang. Waktu itu umat Islam perang. Nah, itu kadang-kadang tidak diperhatikan ya. Jadi pahlawan Indonesia ada Pak. Apa? Pahlawan Bandung Lautan Api, Toha. Oh. Meledakan dirinya masuk tank. Nah, dulu memang begitu banyak teman-teman perjuangan 45 itu. Nah, yang seperti itu kalau dalam konteks ini boleh saja. Dalam konteks perang. Iya. Tapi persyaratan perang itu ada. Lah orang dua waktu perang, apa itu sudah perang, makanya selalu kalah. Mereka percaya tanyakan, jihad fisabilillah dia bilang. Tapi kok Tebal kalah? Ini yang perlu ditanyakan. Kalau kepingin tahu jawabnya itu bisa dilihat dalam Quran surat 8 ayat 65 dan ayat 66. Apal saya begitu-begitu. Luar kepala. Jadi kesimpulannya mereka para pengebom itu dalam melakukan aksinya merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah amal soleh, mati dalam mengebom, mereka beranggapan masuk surga. Nah, jadi kan berarti paham tuh. Itulah paham keagamaan mereka. Kalau apa yang dilakukan sebuah paham keagamaan, maka dalam rangka untuk menghentikan aktivitas mereka wajib untuk bisa mengalahkan paham keagamaan mereka. Mereka bisa ngalahno time plus. Mereka itu nek mbelok wong sing gak gelem jihad ngono itu munafik. Betul ini. Misalnya mereka bodoh, tak pernah berbuat, sehingga dia mengeluarkan ayat juga. Tidak sama orang yang berjuang dengan orang duduk-duduk. Pokoknya doktrinnya begitu-begitu, keras-keras semua. Ya. Selama tidak bisa mengalahkan paham keagamaannya, maka teror bom bunuh diri masih akan terus ada. Itu sudah pasti. Paham alternatif. Nah, sekarang paham alternatif. Ya apa yang cocok itu kayak paham ya apa. Untuk bisa mengalahkan paham keagamaan teroris, paham yang berkembang saat ini adalah paham yang memberi gambaran bahwa Islam itu adalah moderat. Islam tidak mengajarkan membunuh. Bahkan semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Saya tunjukkan ayat yang menunjukkan bahwa Islam juga ada ajaran membunuh. Quran surat 9 ayat 111. Ini anak Fuad lagi. Nah, berarti apal biasanya. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi. Yuqatiluna fi sabilihi. Lupa saya. Jangan baca. Jadi intinya gini. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah
wayak tuluna wajib talun, mereka membunuh dan terbunuh. Kurang keras apa? Jadi itu dilakukan Nabi, karena Nabi penerima wahyu. Nah kalau kita bilang ajaran agama kan yang perintah bunuh, siapa bilang? Kalau saya bilang tidak ada, dosa. Tapi keterangannya ada lagi, tidak berhenti di situ. Saya bisa mengupas bahwa ayat itu bukan ayat umum, ayat khusus karena ada persoalan. Kalau persoalannya tidak ada, maka sebenarnya ya tidak ada ayat itu sebenarnya, hakikatnya. Ya sama dengan orang kalau mencuri harus dipotong tangannya, ya apa nek sampai dino kiamat karena wong nyolong. Apa diterapno ayat potong tangan? Kan tidak. Ilatnya ya mencuri itu tadi. Lah itu tadi sama. Suruh membunuh tadi ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak dilakukan. Tapi pada prinsipnya memang agama itu untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan agama tidak dipaksa. Apakah itu bukan moderat? Moderat. Kalau tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Moderat ini. Tapi radikal juga ada. Terus tak milih moderat ditinggalkan yang radikal. Ya berarti iman sebagian, kafir sebagian. Angel lagi. Makanya kudu ngerti ilmu ini. Kudu ngerti rahasia nanti di Quran versi Nusu. Ya, di sinilah, di sisi lain ajaran Islam mengacunya adalah mengacu kepada Quran dan hadis. Dan itu ada acuan keislaman Nabi dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Jadi nek delok Islam sing bener ya Islam Nabi. Isiku paling contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik dari sisi apapun. Keislamannya Nabi apa kita lihat sama Nabi. Biasa yang dipakai ya. Nah, seperti Gus Islah juga nyampaikan, oh Nabi itu bagaimana? Orang Yahudi disuapi. Memang betul. Tapi kapan? Islamnya kapan? Apakah masih di Mekah atau masih di Madinah? Apakah Islam masih lemah? Apakah Islam sudah kuat? Nah Islam sudah kuat itu orang melanggar Islam dibunuh sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu radikal. Nah apa Nabi? Kalau emang dia salah. Jadi kita harus bisa ngerti antara moderat dan radikal itu. Ya. Jadi paham yang berkembang ini adalah Islam itu yang moderat. Islam tidak mengajarkan membunuh, bahkan semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Di sisi lain ajaran Islam mengacunya adalah mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, dan itu adalah acuan keislamannya Nabi dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Dan ternyata dalam Quran isinya ajarannya ada ajaran yang toleran, atau dalam kata lain Islam mengajarkan moderat. Tapi di sisi lain ternyata Quran juga mengajarkan kekerasan. Sebagai contoh ayat yang bercorak kekerasan tadi adalah Quran yang dibawa oleh pengebom itu tadi, surat 9 ayat 29, yang dipakai dasar oleh pelaku bom bunuh diri di Bandung tersebut. Nah itu takoni udah ngelakoni ayat paham ini. Makanya harus bisa mengalahkan Pak. Paham saya memang berubah. Setelah saya mendalami Islam lebih dalam lagi, berubah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Islam itu adalah moderat, tidak. Islam contoh yang baik ya Nabi itu sudah. Ya moderat ya radikal, tergantung kapan kita menerapkan radikal, kapan kita menerapkan moderat. Itu sing angel. Nggak paham Quran versi Nusu. Disinilah dibutuhkan bisa memahami Islam ini dengan benar. Lah bagaimana cara memahami, karena yang berpaham kekerasan juga memiliki alasan dalil. Demikian juga yang menganggap Islam harus dalam bentuk moderat juga sama-sama memiliki dalil. Ya, kunci memahami Islam. Jadi kunci untuk memahami Islam sebenarnya terletak di
nuzulul Quran. Kita harus memperoleh jawaban terkait dengan turunnya Al-Quran. Mengapa Al-Quran yang sekarang kita pegang ini kok tidak sama dengan Quran ketika turunnya? Maksudnya urutannya ya, urutannya. Ketika turunnya Al-Quran pertama kali yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam dan seterusnya. Ya. Al-ayat ini berarti sampai ayat yang terakhir. Dan terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Itu ayat terakhir surat 5 ayat 3. Tetapi ternyata tertulis dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Nas. Kok gak 3 huruf itu? Kenapa? Kalau kita memahami masalah turunnya Quran tersebut, insya Allah kita akan bisa menjawab dan memberi solusi terhadap kasus pengeboman tersebut. Menurut Ibnu Abbas, paman Nabi, orang yang didoakan oleh Nabi paham agama, beliau mengatakan bahwa Quran itu turunnya sekaligus 30 juz ke langit dunia. Di sini persis yang kita bawa. Cuma diberikan kepada Nabi tidak dari Fatihah, dari Iqra. Di dalamnya ada ayat-ayat yang radikal, juga ada ayat-ayat yang moderat. Tetapi yang diturunkan pertama kali adalah Iqra